bisa dicegah kalau ada partai oposisi, kalau ada pers yang bebas. Jadi karena seluruh fasilitas demokrasi terhalang, maka Habib Rizik muncul sebagai si pitung dari Petamburan itu. Kira-kira begitu memori kita tuh. Kita mau cari si pitung, siapa yang bisa melawan Belanda dulu. Semua moral ditaruh pada si pitung. Habib Rizik juga lakukan fungsi yang sama. Dan dia berlebih kapasitasnya karena justru dikaitkan dengan sejarah Islam, sejarah keturunan Nabi segala macam tuh. Dan kejujuran untuk mengucapkan pikiran kritis bahkan tanpa tereng aling-aling. Jadi defisit moral di istana itu ditampung sebetulnya di dalam dan oleh FPI. Jadi itu yang terjadi hari ini nih. Nah soal peristiwa penembakan itu saya masih menunggu scientific evidence-nya itu. Karena nanti akan ada forensik, di mana terjadi, apa uji balistiknya, bagaimana CCTV di sepanjang jalan itu merekam segala macam. Itu duduk perkaranya tuh, itu duduk perkara teknis hukumnya tuh. Tapi betul tadi Dr. Mulyadi menerangkan bahwa kalau kita hanya berbicara soal teknis hukum, itu dengan sendirinya bisa kita uji di laboratorium. Tapi ada hal yang mendahului soal technicality di dalam hukum itu, yaitu moral publik, yaitu public ethics, yaitu sense of justice yang hilang sebetulnya itu. Dan itu harus kita minta pertanggungjawaban dari negara, karena negara gagal mengurus sebut aja keakraban antara citizen. Ini sebetulnya berawal dari krisis di dalam pemilu kemarin. Waktu pemilu 2019, semua orang berpikir akan terjadi perubahan politik melalui sistem pemilu yang jujur. Dan kita tidak melihat itu sebagai kehendak yang absolut, karena penggalan-penggalan peristiwa pemilu menunjukkan bahwa ada yang disembunyikan, ada yang tidak tuntas. Jadi seluruh memori itu kemudian tumbuh menjadi aktivitas oposisi outdoor. Nah, FPI mengambil fungsi itu. Outdoor opposition, yang indoor ada tuh PKS 8%, Demokrat dalam isu-isu tertentu. Tapi yang outdoor sekarang itu hanya FPI. Ada kami, KAMI, yang berupaya juga menerangkan kebobrokan pemerintah tuh. Dan pemerintah sama sekali reaktif, selalu defensif tuh. Kami diborgol, FPI dikendalikan itu. Jadi seluruh kejadian ini sebetulnya berakar dari tidak tuntasnya proses perubahan politik pada pemilu, pada Pilpres 2019. Nah, karena itu betul lagi Dr. Mulyadi menerangkan tadi bahwa fungsi konstitusi di abad-abad awal, abad 14-15, kalau kita baca Franco Gallia, konstitusi itu artinya hak rakyat untuk membunuh raja, bahkan itu disebut konstitusi. Tadi disebut menurunkan raja tuh. Bahkan lebih jauh lagi di Italia itu konstitusi dibuat untuk memenggal kepala raja tuh. Itu maksudnya tuh konstitusi. Dalam evolusi kemudian kita belajar bahwa konstitusi mengatur hak-hak asasi manusia. Tapi originsnya, asbabul nusul dari kata konstitusi artinya menurunkan raja dari tahtanya tuh. Jadi memori itu ada di kita dalam bentuk yang lain itu. Orang masih berupaya untuk mengamati bagaimana proses perubahan politik ke 2024, tiba apa tidak tuh. Ada 2 menteri utama dari Jokowi terlibat korupsi. Itu artinya kabinet harusnya udah bubar. Sehingga nggak perlu lagi tunggu Pak Jokowi memimpin pemberantasan korupsi. Setiap kali Pak Jokowi ngomong, setiap kali ada yang ditangkap oleh KPK. Lepas dari apakah KPK, elemen-elemen kritis di KPK berupaya melakukan aktivitas reserse sendiri untuk tangkap tangan. Tapi yang jelas ada ini tanggung jawab yang tidak berhasil ditanggung jawabnya oleh kekuasaan. Jadi ini soalnya dan publik akan. Tapi kembali lagi ke masalah Habib Rizik, Kak Rocky. Ya, tadi disebut oleh Kak Mulyadi ya bahwa ada 50% mungkin mendukung, tapi pasti ada antitesanya atau yang tidak mendukung. Kalau dilihat dari yang tidak mendukung ini, Habib Rizik dikenal sebagai sosok yang maunya sendiri, tidak patuh pada peraturan, menghalangi polisi begitu, sampai dikatakan negara nggak boleh kalah begitu ya, semau gue begitu ya, tidak menghalangi penyidikan begitu. Padahal ini sudah diproses hukum. Kalau dilihat dari sisi itu bagaimana nih Kak Rocky? Betul, itu hanya bisa diucapkan oleh negara bahwa penghalangan kalau ada
equality before the law itu. Kalau ada tadi public ethics-nya bekerja itu. Bayangkan berapa banyak anggota kabinet, ada 9 menteri yang kasusnya positif tapi disembunyikan. Baru setelah dibuka Tempo, majalah baru terbuka. Lu kenapa Habib Rizik di Uber-Uber? Kenapa menteri-menterinya nggak di Uber-Uber? Kan itu soalnya tuh. Jadi orang melihat sekarang bahwa ada yang tidak adil sebetulnya tuh. Tentu saja kita semua ingin agar supaya Habib Rizik terbuka dong. Kalau begitu semua mesti terbuka, jangan Habib Rizik aja tuh. Jadi publik menangkap ada semacam injustice di dalam soal-soal semacam ini. Tentu Habib Rizik bersalah karena misalnya dituduh kabur dari rumah sakit. Oke, itu harusnya dilakukan pengawasan dengan cara ketat. Tapi jangan dianggap bahwa seseorang itu kabur, yang lain menyembunyikan data. Itu problemnya kan. Coba diuji sekarang misalnya, berapa banyak kabinet yang sebetulnya ada yang positif tapi nggak mau ngaku. Berapa banyak kepala daerah yang bahkan ada yang sampai meninggal, ada yang masih di rumah sakit, tapi nggak diekspos. Kenapa Habib Rizik diekspos itu? Karena tadi di belakang itu ada persaingan politik habis-habisan. Karena menganggap bahwa sejak Habib Rizik turun di bandara airport, itu peta politik itu berubah dan sedang menuju pada pengakhiran itu. Itu yang ditakutkan sebetulnya kan. Nah, percakapan antara warga negara dihalangi sehingga semua orang mengambil risiko untuk bikin hoax segala macam kan. Kan itu soalnya tuh. Jadi negara sebenarnya gugup sendiri dengan kebijakannya yang tidak terbuka. Itu sinopsisnya begitu tuh. Ya, tetapi ini yang menimbulkan, ini saya ke Kak Mulyadi lagi ya. Karena tadi ini menimbulkan polemik ya. Orang tidak tahu mana yang benar, dan yang lebih tragis lagi, ini bukan masalah proses hukum lagi, Kak Mulyadi, ini sudah menghilangkan nyawa rakyat begitu ya. Karena ini masih bukan buron mereka ya, disebut buron, bukan buron, karena waktu itu Habib Rizik juga belum baru sehari setelah ini dikatakan mangkir ya dari pemeriksaan. Bukan teroris ya, bukan terpidana, tetapi bisa dikatakan dengan mudah begitu ya, kalau tidak, ini timbul berbagai versi dan tidak ada kejelasan versi mana apa yang sebenarnya terjadi. Justru ini mengundang berbagai spekulasi dan ketidakpastian ya Kak Mulyadi. Saya ada kalau masalah ini sebenarnya agak sedikit ini ya. Saya menangkap ada ketidakprofesionalan memang, karena ini bercampur antara hukum dan politik gitu. Karena ada presiden yang mendahului, itu yang membuat masyarakat itu susah diyakinkan, publik itu susah diyakinkan. Kalau ini penegakan hukum, kenapa bercampur dengan politik itu? Dalam pengertian ada prosedur yang di luar hukum itu. Nah itulah, jadi untuk menghentikan ini tidak ada cerita lain kecuali membentuk membentuk institusi yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan untuk bertanya, yang punya kekuasaan untuk melakukan penyidikan independen, ya tanpa batas, sehingga mengungkap semua yang terjadi, ya, dan memberikan saran kepada semua pihak, dan tentunya jadi pelajaran kepada kita semua. Karena ini tidak bisa tadi mengatakan negara tidak boleh kalah dengan warga negara kemudian berakhir dengan ujung timah, tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Jadi, ini juga pintu berbahaya bagi Indonesia, ya, karena ini menjadi dasar ya bagi dunia untuk menilai apakah proses demokratisasi berjalan di Indonesia atau tidak, gitu. Ya. Ini panjang kalau ada pihak nanti yang persoalkan dari HAM, pasti ada yang diminta pertanggungjawaban. Kalau negara yang terlibat ya akan dimintai pertanggungjawaban negara. Ya tadi kan saya awalnya itu kan ada ya, kalau dilihat awalnya, ada pihak yang menghadang. Ini ada orang tadi dikenal. Sebenarnya ini sudah bagus gitu. Negara bisa meredam konflik ini dengan cara bersembunyi saja terus. Tapi kan ada pihak yang mengakui ya bahwa itu polisi. Nah, ketika polisi sudah bercampur dengan politik, kenapa? Karena tidak begitu proses hukumnya. Gitu. Jadi kalau itu fungsi intelijen tadi saya katakan, kalau itu surveillance itu juga gagal. Karena operasi itu minimal 4 standarnya itu, Mbak. Ya, 7 standarnya itu operasi itu. Pertama, dia tidak boleh berangkat kalau tidak memastikan berhasil. Itu yang kedua, dia harus bekerja operator, tidak boleh langsung.
Ini berkaitan dengan SOP yang ketujuh. Semua identitas harus dipalsukan. Nah ini kan ketahuan, jadi gagal ini kalau misalnya itu. Nah sekarang sudah jelas ada warga negara yang ditembak dan ada instrumen negara yang menembak. Untuk memperjelas ini, ya sudah, ya berikan kesempatan kepada penyidik independen. Dalam demokrasi biasalah itu, biasa. Dan nanti hasilnya juga apakah implikasinya nanti ke politik juga sejauh mana. Ingat kasusnya Clinton, ya, yang ada yang menodai istana, kan ada pengadilan independen dibuka sampai pengadilan kemudian mengungkap bahwa memang terjadi itu. Tapi apakah itu yang menurunkan kekuasaan? Kan tidak, impeachment gitu. Yang berbicara tentang itu. Dan nyatanya Presiden juga Clinton tidak dijatuhkan juga karena masih banyak yang mendukung. Jadi kita tidak usah tergesa, proses politik. Nah, karena itu tadi saya mau kembali ke semula bahwa indikator itu terjadi ya karena ada 7 kapabilitas politik ya yang tidak dilaksanakan oleh negara. Baik. Gagal itu. Jadi hasil tadi itu ketidakstabilan terjadi, perpecahan terjadi. Dan tidak adanya adaptasi politik terjadi karena fungsi-fungsi input sistem politik yang seharusnya dijalankan oleh partai, yang seharusnya dijalankan oleh media massa dan elit itu tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga, nah ini ada alternatif, satu namanya elitnya namanya Habib Rizik, ya organisasinya namanya FPI. Dan ini masuk dalam kelompok kepentingan yang saya katakan tadi, di dalam teori itu sejajar. Dan dia punya tanggung jawab. Kita tidak boleh menyalahkan FPI ini. Dia punya tanggung jawab. Ini infrastruktur politik. Jadi jangan campur adukan dengan komentar saya dengan orang yang marah. Ya kan ada orang yang marah tuh. Ya, ini ya justru itu tadi FPI ini dibentuk karena orang yang berkumpul di situ adalah warga negara yang punya hak untuk berkumpul dan berkumpul dan berserikat. Untuk apa? Untuk apa mereka berkumpul berserikat? Untuk berbicara, berpendapat. Untuk apa mereka di sana? Untuk mengontrol kekuasaan. Untuk ikut berpartisipasi dalam proses-proses politik. Baik. Tapi Kak Rocky, yang terjadi saat ini, setiap warga negara berhak untuk berkumpul, untuk berpendapat, begitu ya tadi katanya. Tetapi nyatanya sebelumnya kita ditontonkan ada beberapa orang tokoh kami dan seorang ustazah diborgol gara-gara berpendapat begitu. Kemudian sekarang berkembang, bukan hanya diborgol saja. Kita saksikan ada warga negara yang ditembak. Ini tampaknya semakin semakin tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik begitu Kak Rocky. Memang tidak menunjukkan ada perbaikan atau pemeliharaan demokrasi, dan seluruh pengamat internasional dalam 1 minggu ini udah turunin grade Indonesia. Nah sekarang ada kasus lagi, itu bakal turun lagi. Saya udah dengar pagi-pagi itu Al Jazeera, segala macam pers internasional Eropa udah ribut dengan soal ini. Ini berita tewasnya ini sudah menjadi banyak diberitakan di dunia internasional ya, nanti saya tampilkan. Jadi itu faktanya kan. Jadi kegamangan pemerintah akhirnya diperlihatkan dengan alat-alat kekerasan. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa legitimasi itu nggak bisa diperoleh dengan naked power, dengan cara kekerasan. Legitimasi itu adalah urusan imperatif moral. Kalau kekuasaan itu utuh, orang akan kasih poin pada kekuasaan. Tapi kita saksikan sendiri, di dalam kekuasaan itu saling amputasi. Kan itu yang terjadi sekarang kan. Jadi kemerosotan kekuasaan yang seharusnya dikendalikan secara internal, ini diekspor keluar. Jadi seolah-olah kalau ada kekerasan di luar, maka kekuasaan itu bisa dikonsolidasikan ulang. Itu curangnya kan, mencari cara menutupi kekacauan di dalam istana dengan mengumbar kekerasan di luar, supaya ada semacam festival of torture, menganggap istana in power, menganggap bahwa negara hadir. Ini negara hadir di bidang kekerasan, itu ajaib itu. Jadi kita tidak dididik oleh pemerintah hari ini untuk patuh pada konstitusi, untuk hidup di dalam hak asasi manusia, untuk bertengkar dengan argumen. Kan ini yang ditonton oleh publik internasional hari ini. Ada Papua juga yang lagi krisis, ada potensi di barat Cina Selatan. Jadi ini negara lengkap
berada di dalam keadaan chaos sebetulnya tuh. Dan dalam keadaan chaos memang cara terbaik adalah lakukan kekerasan, tapi itu akan berakibat kita kesulitan nanti untuk mengatur langkah besok, kepercayaan minggu depan, ada pilkada yang mungkin lagi akan kacau segala macam. Jadi itu sinyalnya tuh. Dan memang benar bahwa intelijen gagal kalau ada korban. Kan intelijen itu harusnya silent operation, nggak boleh ada korban. Korban itu urusan belakangan itu. Yang penting intelijen mengamati dengan inteleknya bagaimana gerak-gerik politik itu. Hanya itu fungsi intelijen. Jadi kalau ada korban itu artinya gagal negara mengaktifkan intelijennya sendiri. Itu soalnya tuh. Oke ya, Rahma ya. Mau kemana Kak Rocky? Dr. Mulyadi itu. Nah saya usul keterangan Dr. Mulyadi tadi itu dijadikan disertasi sebagai kasus yang bagus tadi. Karena semua variabel ada di situ, teori ada di situ. Jadi ini cara melihat politik secara akademis. Ini pentingnya Pak Mulyadi itu diundang terus supaya dia bisa update perkembangan politik dengan tuntunan metodologi. Yang lain tuh kuar-kuar doang tuh dan berupaya dalam semangat keras tapi tanpa arah. Jadi saya senang nih pagi ini ada keterangan akademis, kita bisa tuntun lagi bangsa ini mengikuti gerak konstitusi dan dengan mengacu pada kemampuan berpikir kritis gitu. Oke ya Rahma, saya pamit duluan ya. Boleh ya? Ya, ada ini ya, ada meeting yang lain. Baik, terima kasih Kak Rocky sudah gabung. Saya lanjutkan. Ya, terima kasih. Bang, sukses Bang, selamat bekerja Bang. Iya, oke, nanti kita ketemu lagi ngobrol. Ya. Baik Bang, baik. Saya lanjutkan dengan Kak Mulyadi, ini masih ada waktu ya Kak Mulyadi. Tadi disebutkan sebenarnya ada kalau ada SOP yang sudah dilanggar lah ya dalam peristiwa yang kemarin. Dan yang terjadi kemudian seperti ini begitu, masyarakat seperti ketakutan untuk berpendapat. Nah ini implikasinya apa seperti itu Kak Mulyadi? Jadi kan ya, ini menciptakan ketidakstabilan politik. Nah ini berbahaya karena ada ketakutan tuh. Jadi negara harus menjelaskan itu bagaimana proses ini bisa berlangsung. Ya, apakah ini berjalan dengan baik atau tidak? Kalau ini perencanaan yang gagal, gitu. Karena terkuat, ini ketahuan. Ya makanya saya heran tadi kok. Ini sebenarnya sudah bagus. Di awal itu sudah mengatakan bahwa ini ada orang tidak dikenal. Dan seharusnya negara berlindung aja terus di situ. Kenapa tiba-tiba ada mengungkap bahwa terjadi ini? Artinya begini, pada proses kalau memang itu adalah tindakan untuk proses penangkapan misalnya, apa argumennya untuk menangkap? Dan kalau itu yang terlibat adalah polisi, kan harus ada melumpuhkan saja. Kan memang adalah kelompok yang dilatih ya, instrumen negara yang dilatih untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Beda kalau militer ya, karena saya dokter militer, saya dokter di bidang militer dan politik. Jadi saya kalau masalah itu, ya polisi nembak kaki, ya polisi nembak kaki, dan itu bela diri paling tinggi, ya. Tapi kalau tentara bukan nembak kaki, nembak kepala, ya yang satu. Jadi kalau tentara itu nembak kepala, nembak jantung supaya digotong dia ke kuburan, ya kan? Tapi kalau polisi tembak kakinya supaya digotong di pengadilan, gitu. Nah, itu jadi itu filosofi dasar keilmuan. Karena saya dosen di ilmu kepolisian sekaligus dosen di intelijen, gitu. Jadi saya paham betul. Nah, kalau bicara tentang penguntitan, ya, istilahnya tentang apa namanya penjajakan itu kan, ya mestinya harus dilakukan secara rahasia. Tadi saya sudah katakan, jangan berangkat kalau tidak pastikan berhasil. Artinya apa? Perhitungannya matang, gitu. Kalau misalnya kepergok, ya gimana cara menyangkal itu? Pokoknya itu satu, ya itu harus memastikan ini berhasil. Kenapa? Karena tidak boleh diberikan pujian, gitu Mbak. SOP yang kelima, yang melakukan operasi itu tidak boleh diberikan pujian, karena itu tidak ada penghargaan dalam dunia intelijen, gitu. Begitu juga kalau mati, dia meninggal tidak boleh dicari, karena kalau dicari itu sama dengan mengungkap itu. Kalau itu negara yang lakukan ya, itu. Jadi operasi intelijen. Nah, tapi memang ada berbeda. Nah inilah yang harus dipahami ya semua. Ya, saya minta sebagai akademisi saya minta.
itu berbeda. Fungsi intelijen beda-beda. Intelijen militer beda, intelijen polisi beda, intelijen kejaksaan beda. Jangan disamakan semua. Karena ini berbahaya juga kalau disamakan itu. Karena pengumpulan datanya itu beda eksekusinya gitu. Ya kan? Nah, tadi kalau dia teroris misalnya, kalau dia sudah identifikasi di teroris, pengumpulan datanya, maka itu melumpuhkan itu. Yang melumpuhkan dalam arti dikirim ke kuburan itu. Nah, tapi saya pikir saya tidak mau masuk terjebak ke sana. Itu hanya teori yang saya sampaikan. Ya, saya ingin kembali ke dasar yang kita bicarakan yang substansi. Ya, bahwa ketika tidak pun secara teori ya, teori saja nanti gunakan menganalisis apakah benar yang saya katakan teori ini atau tidak. Karena kalau teori itu ya kita lanjutkan. Ya, kalau teorinya kurang relevan, kita perbaharui lagi. Itulah kerja saya, Mbak. Ya, kerja saya adalah menguji teori, kemudian kalau teorinya ini kita perbaiki lagi, makanya ada revisi teori, malah teorinya itu diganti, namanya falsifikasi, gitu. Nah, teorinya begini, ketika kekuasaan itu tidak punya legitimasi, maka sulit dia bertindak karena tidak punya justifikasi, gitu. Tidak punya justifikasi. Ketika dia krisis legitimasi, maka hanya dua kemungkinan dilakukan. Kemungkinan pertama adalah dia melakukan mobilisasi politik. Nah, kalau dia melakukan mobilisasi politik, hanya ada dua caranya. Cara yang pertama adalah suap politik. Ya, suap politik itu bisa uang, bisa barang, bisa jasa, bisa pangkat, bisa jabatan. Oke, yang mendukung saya, misalnya nih penguasa ini, saya akan kekuasaan misalnya saya akan naikkan pangkatnya, saya akan naikkan jabatannya, itu suap itu, ya. Jadi itu jadi pangkat, jabatan itu dan sebagainya itu suap politik itu, ya. Jadi kemudian yang terakhir itu malah bisa seks itu, jadi banyak ini. Yang kedua tadi dengan cara apa? Dengan cara koersi, ya. Cara koersi ini artinya apa? Itu kekerasan, ya. Koersi kekerasan adalah teror dan intimidasi. Gitu. Nah, jadi mobilisasinya kedua, ya tidak ada cara lain menyelenggarakan kekuasaannya orang penguasa yang tidak punya legitimasi kecuali melakukan apa? Ini yang berbahaya, agitasi, ya politik dan propaganda politik. Nah, ini jadi dia melakukan manipulasi politik. Jangan ada dua. Penguasa atau rezim politik yang tidak punya legitimasi, dia tidak punya justifikasi. Karena dia tidak punya justifikasi bertindak, berpikir dan sampai, karena tidak punya legitimasi, maka kekuasaannya ditopang oleh dua. Yang pertama mobilisasi politik, yang kedua manipulasi politik. Nah, manipulasi politik ini dijalankan dengan agitasi dan propaganda, gitu. Karena itu informasi yang sampai ke masyarakat semuanya informasi bohong, karena memang propaganda. Nah, di Amerika itu pemerintah dilarang melakukan propaganda kepada rakyatnya. Gitu. Nah, tidak boleh. Yang terjadi di Indonesia itu apa, Kak Mulyadi? Tadi teori saja, silakan ya, silakan. Karena kalau propaganda nanti larinya ke pencitraan politik, gitu. Dan negara demokrasi sangat membenci yang namanya citra politik, karena itu manipulasi. Manipulasi artinya ada propaganda di dalamnya. Kalau propaganda ada agitasi politik dalamnya itu. Nah, itu berbahaya. Kalau buzzer itu termasuk propaganda? Ya, manipulasi politik itu. Kalau itu yang dia maksud, yang dipahami, diskursus yang saya tangkap, ya, itu melakukan kebohongan politik dan manipulasi itu. Nah, itu berbahaya tuh. Tapi kalau mudah-mudahan tidak sih, tolong kelirkan istilah itu. Tapi kalau benar itu yang ditangkap, kalau betul itu yang dugaan yang beredar bahwa buzzer itu untuk melakukan kebohongan, nah itu manipulasi politik. Dan ingat Mbak, dalam teori politik, manipulasi politik dan mobilisasi politik itu kejahatan politik paling tinggi. Kejahatan politik itu. Jadi jangan coba-coba itu. Artinya apa? Jangan coba-coba berkuasa kalau tidak punya legitimasi, gitu. Karena akan memproduksi kejahatan politik. Hasilnya adalah perpecahan, bukan penyatuan, gitu. Ya. Itu teorinya ya. Ya, teorinya. Teori. Faktanya silakan simpulkan masing-masing ya. Saya bukan pengamat. Makanya saya selalu mengatakan, kenapa Mbak, kalau saya diundang di media, di televisi, di mana, saya selalu tolak.
Karena saya selalu diposisikan sebagai pengamat. Pengamat politik. Lah kerja saya bukan pengamat politik, enggak ada. Kerja saya hanya 3, tridharma politik. Mendidik, mengajar, habis ini mengajar saya nanti nih, membimbing mahasiswa, meneliti. Dia enggak posisikan saya sebagai peneliti itu kan. Ya kalau peneliti masih bagus lah, tapi kalau saya pengamat, dia bilang pemerhati politik, wah kacau saya kan. Saya bisa-bisa nanti diborgol. Habis keluar dari televisi saya diborgol itu kan. Saya di ini karena banyak orang sakit hati kalau saya mengatakan ya pengamat politik. Ya biasa pengamat politik tidak netral karena mengamati kan, pengamatannya bisa salah. Tapi kalau teori silakan bantah teori saya tadi. Saya tantang sekarang, ilmuwan mana yang bisa bantah teori itu? Ayo uji maksud saya. Uji itu teori standar loh. Bahwa penguasa politik yang tidak punya legitimasi dia akan berkuasa di punggung harimau. Gitu. Nah, berkuasa di punggung harimau? Ya, dia berkuasa di punggung harimau. Artinya apa? Dia mau mengangkangi warga negara. Dia dilawan karena tidak tahu dia demokrasi tidak bisa itu. Dan ada penguasa yang sukses ketika dia menindas rakyat. Ingat Mbak, teori kekuasaan itu ada 2. Pertama, power over dan power to do. Power over ini yang tidak disukai orang. Power over ini. Kita mau penguasa dalam teori, penguasa kekuasaan to do itu yang dibutuhkan. Karena memang itulah fungsinya kekuasaan, itulah yang diinginkan itu. Untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk mendistribusikan keadilan, untuk mendatangkan kemakmuran. Itu fungsi kekuasaan to do. Jadi jabatan-jabatan politik itu bukan tujuan, itu hanya alat saja. Jadi, nah kalau power over ini ciri-cirinya, ya aktornya itu pejabatnya mau dihormati, ya mau dihormati, pokoknya dia disambut dengan baik, mau dipuji. Nah ini muncullah pembohong-pembohong yang namanya sengkuni-sengkuni, yang cari-cari muka, memanfaatkan dan ini mempercepat kerusakan rezimnya. Kalau itu karena power over. Nah power over itu teorinya Mbak, itu kekuasaan patologi. Ada 5 cirinya. Pertama dia anti kritik, pertama dia menindas. Ya, pertama dia menindas, ya. Yang kedua dia anti kritik. Yang ketiga anti perubahan. Yang keempat status quo, yang kelima korup itu. Jadi kalau sudah menindas korup pula. Kalau sudah anti kritik korup pula, ya kan? Kalau sudah anti perubahan, diberikan masukan, diberikan ini, dikritik, malah orang yang mengkritik disalahkan itu. Ilmuwan seperti saya, katanya banyak bicara, mana solusinya? Lah, justru yang saya bicarakan itulah solusi. Ya kan? Justru yang saya sampaikan inilah solusi. Iya kan? Apa maksudnya solusi? Apa saya harus mengganti dia maksudnya? Ya, boleh-boleh saja. Saya juga ingin jadi pejabat. Kira-kira gitu Mbak itu. Tapi ya saya seperti itu. Tapi lebih parah lagi, ada tren yang saya lihat, ini para sarjana-sarjana selalu anti teori gitu. Gimana ceritanya kok anti teori? Anda sekolah itu, Anda sarjana itu karena teori gitu. Ya kan? Karena teori itu kan hipotesis, diuji. Nah, diuji dulu, nah tentu terbukti baru teori. Jadi adalah teori yang berguna dan tidak berguna, hanya itu saja. Kalau tidak berguna perbaiki lagi teori itu. Bukan Anda anti teori tadi. Karena kalau ilmuwan meramal tanpa teori, nah itu mengada-ngada itu. Nah, kalau bukan ilmuwan meramal kan pakai ilmu gaib itu ya itu. Kalau kita enggak seperti tadi bisa diuji bahwa penguasa yang tidak punya legitimasi itu menggunakan kekuasaan kekuasaannya itu patologis. Nah, periksa saja apakah dia menindas. Ini media sosial ini sebenarnya itu dianggapnya ruangan percakapan privat, sampai di sisi lain cuma diharapkan didengar. Jadi di satu sisi dia berharap percakapannya di media sosial itu tidak didengar karena itu privasi, tapi pada saat dia mengharapkan agar didengar gitu. Nah ini standar ganda. Kenapa? Karena tidak ada keterbukaan tadi. Karena kekuasaan itu anti kritik itu. Kak Mulyadi tadi mengatakan bahwa ada Habib Rizik mempunyai 4 atribut sehingga memperoleh simpati begitu ya. Tapi sekaligus ada 50% lainnya yang anti juga dengan Habib Rizik. Nah, yang anti ini apa penyebabnya? Sama tadi kan sumber dukungan. Misalnya ini, kalau dia adalah oposisi loyal, ya tentu kan dia beroposisi sama penguasa. Jadi semua pendukung penguasa pasti membenci dia. Kan gitu. Jadi misalnya tadi, bahwa dia adalah keturunan Rasulullah
Semua orang yang tidak suka keturunan Rasulullah pasti tidak suka itu. Jadi mudah sekali identifikasi. Maka saya bilang, jangan biarkan ini 4 atribut ini menjadi sumber perpecahan. Sebenarnya bisa diajak aja dialog. Ya, negara punya kemampuan. Negara itu sifatnya ada 3, Mbak. Ya, negara sifatnya pertama monopoli. Yang kedua memaksa, yang ketiga untuk semua. Ya, jangan dipisahkan. Jadi negara monopoli untuk semua, negara memaksa untuk semua. Bukan untuk satu golongan, bukan untuk kekuasaan itu. Jadi lakukan, bisa dekati itu. Jadi berdialog. Nah sama dengan separatisme. Kalau tidak diselesaikan dengan dialog, selesai konsumsi luar negeri masuk, gitu. Ya jadi jangan. Nah, yang perlu ditahu sekarang, Mbak, ini ada peristiwa yang memungkinkan semua orang memancing di air keruh, mengambil keuntungan-keuntungan, ya. Terakhir, mungkin saya bisa pendapat begini. Jangan sampai, kan ini kan di dalam politik global ini sedang bertarung 2 kekuatan, ya. Dan dia pengaruhnya terhadap ini tidak bisa. Ya, jadi jangan sampai kedua anasir itu masuk, ya, masuk ke dalam, kemudian pengaruhi, yang ada nanti adalah pertumpahan darah. Ya, saya berharap dengan itu. Negara kita itu sebenarnya negara tinggal dijalankan dengan baik. Ya, tidak ada lagi. Saya mau mengatakan apa nih? Bagi yang memimpikan imperium Islam, ya, bagi memimpikan imperium Islam, jawabannya adalah negara ini, negara Pancasila. Kalau negara Pancasila dilaksanakan dengan baik, maka yang ada prakteknya itu adalah negara Madinah kontemporer. Dan semua agama yang anti, misalnya khilafah, anti apa dan sebagainya, pasti dia suka. Karena keberhasilan negara Madinah itu, ya, adalah menyatukan seluruh umat beragama dan dipimpin oleh Rasul Muhammad, gitu. Jadi tidak ada. Jadi, nah yang terjadi sekarang adalah muncul politik identitas. Nah sayangnya politik identitas ini tidak banyak yang paham. Dia tidak bisa bedakan antara politik identitas dengan preferensi politik. Kalau saya misalnya orang Bugis, memilih orang Bugis, apa salahnya? Lah saya kan menggunakan kultur Bugis untuk menilai pemimpin Bugis. Tidak salah, itu preferensi politik. Kalau orang Jawa memilih pemimpin Jawa, itu preferensi politik. Tidak boleh dicegah. Ya kan? Karena dia punya pemahaman terhadap kultur Jawa, nilai-nilai Jawa. Dan itu ada kearifan lokal di dalamnya. Itu dibolehkan dalam demokrasi. Itu. Yang tidak boleh adalah justru menghalang-halangi orang. Nah, gini. Terakhir, kalau ada yang mengatakan tidak ada segmen, jangan berpolitik. Pada saat dia melarang orang berpolitik, dia sedang berpolitik, Mbak. Itu justru berbahaya daripada politik. Ya. Kenapa? Politik itu, kata Aristoteles, ya, itu manusia berpolitik. Artinya apa? Bukan manusia kalau tidak berpolitik. Dia jadi binatang, tapi jangan sampai jangan sampai menjadi binatang karena berpolitik. Kita itu berpolitik agar tidak jadi binatang. Itulah itu maksudnya itu, son politikon itu. Manusia makhluk politik. Politik itu tidak bisa dihindari. Karena politik itu adalah mewujudkan kebaikan bersama berdasarkan kehendak bersama. Mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kebaikan umum itu. Jadi kalau ini dasarnya diletakkan, maka tidak ada konflik. Kalau ada kritik, dipandang saja sebagai masukan. Jangan dimusuhi. Kalau ada warga negara berpendapat dalam teori demokrasi, saran, kritikan, semua hak warga negara tadi bebas berkumpul, berserikat, bebas berbicara, berpendapat. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, Mbak. Bukan sebaliknya itu. Ya. Tapi Kak Mulyadi, tadi Kak Mulyadi mengatakan jika tidak ada kekuasaan atau negara pemimpin yang sukses dengan mengangkangi atau menindas rakyat, begitu kan ya? Ya pasti tadi Bang Rocky sudah jelaskan bahwa arti murni daripada konstitusi itu adalah menurunkan, memenggal raja. Tapi nyatanya mungkin ada pemimpin yang kemudian berkiblat atau melihat ada loh negara-negara yang sukses dengan menindas rakyatnya, seperti Korea Utara, Cina. Itu bukan kesuksesan itu, Mbak. Itu tidak ada itu dalam pengertian kata demokratis ya. Itu enggak. Tapi sukses bagi pemimpinnya kan, maksudnya dia bisa berkuasa langgeng. Sukses, pemimpinnya sukses. Tapi kan contoh
Ada dua contoh. Republik ini sudah memberikan kita contoh. Bahwa ketika Bung Karno ya berkuasa, dia berkuasa sepanjang bahasa saya ya, dia berkuasa seumur hidup. Ya kan dia tidak selesai juga periodenya. Pak Harto pelanjutnya dia berkuasa sepanjang masa selama masa Orde Baru. Tidak ada habis-habisnya Orde Baru, padahal ordernya sudah tua. Mau terus dia kan, begitu. Nah itulah saya, makanya kekuasaan itu harus dikontrol dengan baik, harus diawasi. Jadi jangan juga, nah inilah yang perlu, ini jadi penyakit, karena sebelum berkuasa semuanya sepakat, mari kita awasi kekuasaan, mari kita kontrol kekuasaan, mari kita kendalikan. Giliran berkuasa tidak mau dikontrol, tidak mau diawasi. Nah ini penyakitnya, artinya memang godaan kekuasaan itu ya luar biasa memang ya, karena bisa menghasilkan tiga, jadi uang ya, tahta dan seks itu, dan itu berbahaya, mobilisasi semua. Terakhir saya mengingatkan, kata Machiavelli begini ya, jangan sekali-kali merampas harta rakyat, karena rakyat lebih mudah melupakan pembunuhan orang tuanya daripada hartanya yang dirampas oleh penguasa. Itu satu. Yang kedua, jangan sekali-kali mengganggu perempuan orang, ya, karena orang lebih mudah melupakan hartanya yang dirampas dari perempuannya yang diganggu daripada perempuannya yang diganggu. Itu nasihat Machiavelli. Dan terakhir ditutup, jangan sekali-kali negara pisahkan dengan agama, karena negara berfungsi untuk menyatukan, gitu, penyatuan. Machiavelli saja, ya, itu masih sempat, ya, mengingatkan semua seperti itu. Artinya itu harta rakyat yang dirampas. Apalagi kalau nyawa yang dirampas. Itu loh. Ya, nyawa yang dirampas dengan proses yang tidak melalui. Kan makanya saya bilang tadi, mari kita belajar ya bagaimana hukum itu ditegakkan dengan cara hukum pula. Ya, jangan menunjuk orang komunis dengan telunjuk komunis. Ya kan? Jangan menunjuk orang teroris dengan telunjuk teroris. Itu sangat berbahaya dan itu tidak boleh demokrasi. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa. Terima kasih ini Kak Mulyadi, kayaknya diskusinya harus disambung lagi nih ya, lain waktu ya Kak Mulyadi ya. Ya, terima kasih. Asal saya diposisikan sebagai akademisi. Ini sih, tapi kalau saya diposisikan ini saya tidak mau. Ya, kita membagilah. Di dalam beberapa kesempatan saya katakan bahwa saya punya tanggung jawab. Sebagai warga negara saya juga punya tanggung jawab untuk berpartisipasi di dalam perbaikan kehidupan kita bersama. Tapi kalau salah paham, lebih baik saya mengurungkan diri. Ya kalau dia salah pahami saya kan posisi saya sebagai ilmuwan. Kerja saya, ya saya bukan ilmuwan, tapi profesi keilmuan saya kerjakan itu kan. Ya, memproduksi teori, mengevaluasi teori, melakukan penelitian, menguji mahasiswa supaya bisa cerdas bangsa ini kan. Tugas saya adalah mengajar dan mendidik. Jadi bukan hanya sarjana, tapi juga sujana. Sarjana yang sujana. Sebab kalau sarjana yang jadi durjana, kami yang disalahkan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih nih kuliah gratisnya ini, Kak Mulyadi, bagi ilmu ya. Terima kasih. Saya tidak bermaksud mengajari. Saya butuh dialog, saya butuh ngobrol seperti ini. Bebas, tanpa tekanan, ya supaya kita bisa belajar semuanya. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikian tadi ya perbincangan kita dengan Rocky Gerung juga dari Kak Mulyadi. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa salah satu hak politik kita itu adalah berpendapat begitu. Jadi berpendapat di komen ya, bisa berpendapat apa saja, itu bebas ya untuk mengembangkan pikiran, dan jangan lupa subscribe juga. Semua komen saya baca ya, kalau sempat saya balas. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.